yaitu yang hadis yang diriwayatkan daripada Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, kata beliau Jabir bin Abdillah Al-Ansari bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si laki-laki, "Araita idza shallaitu al-maktubah wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah." Jadi si laki-laki, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, wahai Rasulullah, apabila aku sembahyang 5 waktu yang difardukan dan aku puasa Ramadan dan aku memperbuat yang halal dan menjauhi yang haram dan aku tidak menambah atas yang demikian itu sesuatu, apakah aku bisa masuk surga?" Ujar si laki-laki. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya." Nah, artinya di sini si laki-laki ini hanya mengerjakan yang wajib-wajibnya dan meninggalkan yang sunnah-sunnahnya seluruhnya. Apakah aku masuk surga? Masuk surganya bighairi hisab, tanpa hisab. Nah, Nabi menjawab, "Na'am, iya." Mau ya Nabi. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa boleh meninggalkan yang sunnah itu seluruhnya, boleh. Nah, tetapi di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala mengadakan ibadah sunnah? Kan ada ibadah sunnah, Allah mensyariatkan ibadah sunnah, menyuruh mengerjakan yang sunnah. Apa hikmahnya? Nah, di sini ada 2 hikmah. Allah Ta'ala mensunahkan atau mensyariatkan yang sunnah-sunnah. Yang pertama adalah lijabri naqsil faraid, untuk menutupi kekurangan yang fardu. Kalau si laki-laki tadi kan menanya, adanya Allah ini hanya mengerjakan yang wajibnya aja, meninggalkan yang sunnah semuanya, mengerjakan yang halal, menjauhi yang haram. Apakah masuk surga tanpa hisab? Iya, jar Nabi. Nah, itu asal mengerjakannya itu sempurna. Mengerjakannya harus sempurna. Mulai dari takbir, jangan ada, kalau sembahyang dari takbir sampai salam jangan ada kurang. Maksud kurang di sini bukan kurang rakaatnya, tapi dalam kekhusyukannya. Nah, bila orang itu melaksanakan sembahyang lalai, maka sembahyang itu adalah dihukumkan kurang, karena Allah hanya menerima sembahyang yang khusyuk, sekedar yang khusyuk. Berapa khusyuknya? Nah, itulah yang diterima oleh Allah, dan itu yang ada nilainya di sisi Allah. Bila orang itu melupakan Allah, tidak khusyuk di dalam salatnya, maka salatnya itu dihukumkan kurang. Ibarat baju itu robek. Nah, bagaimana agar ibadah salat ini menjadi sempurna? Allah yang Maha Pemurah dengan karunia-Nya, Allah buatkan penambalnya, yaitu yang sunat-sunat. Kalau sembahyang sunatnya kurang, maka penambalnya salat sunat. Jadi sembahyang wajib yang kurang, penambalnya adalah salat sunat. Puasa wajib yang kurang, puasa sunat penambalnya. Nah, jadi puasa sunat ini adalah penambal bagi yang wajib-wajib
yang ada di dalamnya kurang. Nah, kemungkinan bagi kita banyak yang fardu-fardu itu kurang, berarti sangat perlu untuk disempurnakan. Bagaimana caranya? Dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Kan mau dipikirkan dengan ini, ada bisa ditinggal berarti yang sunnah ya. Kemungkinan besarnya sembahyang kita itu banyak kurangnya. Apalagi kita ini banyak urusan, banyak pekerjaan, susah kita sembahyang mulai dari takbir sampai salam khusyuk, banyaknya diingati. Nah, karena itu jangan ditinggalkan yang sunnah. Boleh aja meninggalkan yang sunnah, masuk surga tanpa hisab lagi. Cuman setiap yang dipardukan Allah Ta'ala dalam sehari 5 kali itu harus sempurna, jangan ada yang kurang. Tapi bila kurang, nah itu membahayakan bagi dirinya nanti di akhirat. Nah, bagi kita yang kurang dalam melaksanakan kefarduan, Allah mengadakan yang sunnah, hikmahnya untuk menambal Tuhan yang kurang-kurang. Nah, itu satu hikmahnya yang kita tafakuri. Berarti perlu ini yang sunnah ini kan better. Dan jadi amun kita juga melihat ada orang habis sembahyang fardu, dia meninggalkan yang sunnah-sunnah, kada sembahyang ba'diyah, kada tidak sembahyang qabliyah, kada berwirid, hanya yang fardu-fardunya aja. Kalau dia sembahyang tangannya kada seperti orang kan, hanya wajibnya aja. Tangan kada bergerak, lurus tangannya ke bawah. Mengangkat tangan, meletakkan di dada itu kan adab sunnahnya kan kayak itu, adab kan kayak itu. Nah, jadi bila melihat orang yang kayak itu, kita biasa aja. Oh, kemungkinan orang ini memakai hadis tadi. Ya, tapi ingat, bila hendak mengerjakan yang fardu-fardunya, jangan meninggalkan yang sunnah-sunnahnya seluruhnya, itu hendaklah yang mengerjakan fardunya itu full dengan kesempurnaan, jangan ada kurang. Bila kurang itu bahaya di akhirat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan yang sunnah adalah linaili mahabbatillah, untuk memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bila orang itu mengerjakan yang sunnah, selalu mengerjakan yang sunnah, wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbahu. Tuhan kan, asal hadis itu, tiadalah Tuhan hambaku ini mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih kusukai kecuali sesuatu yang aku fardukan. Nah, jadinya kerjakan sudah yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini sesuatu yang paling disukai Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesudah itu ma'idallu abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbahu. Lalu hambaku ini Tuhan memperbanyak lagi dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi bila hendak kita ini dekat dengan Allah, lalu dicintai pula oleh Allah Ta'ala, kayak apa? Kerjakan yang fardu-fardu dan banyaki yang sunnah-sunnah, dikerjakan dengan istiqamah. Maka dalam hadis itu, sehingga aku mencintainya dari Tuhan. Dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat berharga. Makanya kata para ulama, apabila orang meremehkan akan yang sunnah, maka orang itu dihukumkan kafir. Sebagaimana berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, in qasada bi tarkihal istighfar biha wa raghbata anha kafara. Orang yang mengkasat meninggalkan yang sunnah karena menganggap remeh dan tidak senang dengannya, kafara, maka orang itu kafir.
Umpamanya jurang karena bagian ada panggungnya yang sunnah. Itu sunnah aja itu. Itu hanya sunnah aja jadinya. Bila orang ini menganggap remeh itu yang sunnah, menganggap remeh buah dari yang sunnah, kan tadi buahnya itu cintanya Allah Ta'ala. Berarti orang itu menganggap remeh cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu biasa-biasa aja itu. Kafarah kafir orang itu. Artinya cinta Allah Ta'ala itu sangat dicari oleh hamba Allah Ta'ala. Kita ini berusaha dekat diri dengan Allah Ta'ala dan berusaha supaya kita dicintai Tuhan. Itu lebih tinggi lagi daripada dekat tapi belum tentu dicintai. Nah, yang kita cari dekatnya kita dengan Allah Ta'ala, dicintai pulang. Seperti orang yang di dalam istana. Nah, di dalam istana dekat dengan raja, tapi belum tentu orang yang diam di istana itu dicintai oleh raja. Nah, orang beriman itu mereka ada yang dekat dengan Allah Ta'ala, tapi mereka belum tentu dicintai oleh Allah Ta'ala. Dekat tapi kada dicintai Tuhan. Nah, kita menghadapi bahwa agar kita dekat dengan Allah, kayak apa caranya, kerjakan yang difardukan Allah, dan kita berusaha lagi supaya dicintai Allah Ta'ala dengan cara kita memperbanyak yang sunnah. Jadi orang yang menganggap sunnah itu biasa-biasa, berarti ia menganggap cinta Allah Ta'ala itu biasa-biasa. Karena inilah Imam Ibnu Hajar menghukum kafarah kafir orang tadi. Ada biasa-biasa itu berharga di akhirat, itu sangat berharga cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia kayak itu juga. Kayak apa kita, bagaimana kita supaya memperoleh cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Artinya kalau di sini dilihat artinya rugi bila kita meninggalkan yang sunnah. Sembahyang, kada sembahyang qabliyah, kada sembahyang ba'diyah, kada mau berwirid, kada menggawe sunnah-sunnah, rugi. Kita kada tahu sembahyang kita ini sempurna ada. Kita perlu cintanya Allah. Kalau Allah sudah cinta itu urusan itu lancar. Di dunia lancar, di akhirat lancar. Ada orang yang berdebat di akhirat meminta hak dengan yang satunya. Kalau Allah Ta'ala hendak menolongi orang ini, ya Tuhan, ikan dengan aku aja urusan. Hak apa yang hendak, apa yang kurang, apa yang ditagih, dengan aku aja ya Tuhan, mengurusi sudah. Bayarnya berapa, kurangnya, nyaman. Kalau kayak itu punya hutang Tuhan, simpulannya hutangnya berapa, aku aja sudah bayar ya kan. Nah, itu kita cari menginjar Tuhan berapa hutang dengan simpulan, ambil aja di situ sudah. Ambil di situ, punya ada kau bayari hutang, dosanya antar ke situ. Tuhan dengan adil, bila Tuhan dengan keadilan, susah kita dengan beda dengan ya Tuhan. Pada simpulan berapa hutang simpulan ini? Ini aku aja sudah bayarin, aku aja sudah ambil dengan aku aja sudah berapa ya Tuhan banyaknya, bahkan lebih lagi Tuhan membayarnya, karena itu yang kita usahakan. Nah, bisa hendak memperoleh yang seperti jalannya waktu di dunia, memperbanyak yang sunnah. Nah, tapi dia mau di dunia kita melihat orang itu meninggalkan yang sunnah, kita tidak usah ngurusin ya, tidak usah kita heran, tidak usah kita adanya membencinya. Oh, siapa tahu orang ini hebat, berartinya melaksanakan keperluan itu dengan sempurna tanpa kurang, sehingga ia meninggalkan yang sunnah-sunnah. Nah, bagi kita banyak yang kurang, kita perlu dengan cintanya Allah Ta'ala, maka karena itu kita kerjakan yang sunnah, banyaki yang sunnah. Dengan yang sunnah akan menutupi yang kurang dari kewajiban kita, dan dengan sunnah kita akan bisa memperoleh akan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang sunnah jangan ditinggalkan. Nah, ini intinya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna adna al jannah manzilatan may yu'taqad dunya misluha ma'ha.
Jangan Nabi kita bahwa seranda-randa ahli surga itu tempat kedudukan. Nah ini menunjukkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat kedudukannya. Orang yang paling rendah kedudukan di dalam surga itu Nabi mayyuta qadra dunia misluha ma'aha. Orang yang diberikan dunia dan diberikan lagi satu dunia. Artinya 2 kali lipat dunia diberi oleh Allah atas orang yang masuk ke dalam surga yang paling rendah surga tadi. Nah ini hadis menandakan surga itu bagi bertingkat-tingkat. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Paling rendah dalam Nabi kita, orang itu diberi 2 kali lipat dunia. Paling rendah itu Nabi itu. Dan ini yaitu orang, dan ini balasan bagi orang yang hanya mengerjakan yang wajibnya. Jadi orang yang mengerjakan yang wajibnya itu masuk surga paling rendah. Masuk surga di ghairi hisab, tanpa hisab, tapi paling rendah, dan bahagianya itu 2 kali lipat dunia. Nabi banyak sudah itu, tapi ada lagi yang lebih baik daripada itu yang di atas tingkatannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannah, bahwasanya di dalam surga itu ghurafan, ada kamar-kamar, min asnafil jawahir, dibuat daripada bermacam-macam permata. Yura'a, lantainya zamrud, dindingnya yakut. Nah seluruh yang di dalamnya itu terbuat daripada permata. Yura zahiruha min batiniha, dari dalam kelihatan dari luar. Artinya dari luar bisa melihat dalamnya. Wa batinuha min zahiriha, dari dalam bisa melihat keluar. Kenapa? Karena bagusnya itu permata tadi. Artinya kacanya seperti kalau di dunia kan kaca aja kita, tapi itu kan kaca. Kalau di akhirat kacanya itu dibuat daripada permata karena bersihnya, karena jernihnya. Artinya batu itu karena itu sangat jernih, kayak kaca, bisa dilihat dari dalam keluar. Yang di luar bisa melihat dalamnya, kayak melihat kaca kita kan. Tapi kan di dunia kaca, kalau di dalam jamur dari batu, jamur permata, tapi yang sangat yang sampai. Wa fiha minan na'im was-surur, di dalamnya Nabi penuh dari dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Ma'al ma la ainun ra'at, mata tidak pernah melihat itu di dunia. Kada pernah Nabi di dunia kayak itu. Saking baiknya. Wala uzunun sami'at, dan tidak pernah telinga mendengar suara seperti itu dahulu di dunia. Kada pernah. Wala khatara ala qalbil bashar, kada pernah juga Nabi terlintas di dunia yang seperti itu. Artinya kalau di dunia terkadang hati kita ada membayang-bayangkan kayak ini. Dan ketika masuk ke dalam kamar tadi, rumah tadi yang disiapkan oleh Allah Ta'ala tadi, ada pernah hati tabayang seperti ini. Nah, seperti itu kada pernah di dunia tabayang. Karena nikmatnya, karena bahagianya, karena senangnya. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas di dalam hati dahulu di dunia. Jadi dahulu di dunia kada pernah melihat itu, kada pernah mendengar itu, kada pernah hati terbayang seperti itu, mulut kada pernah merasakan seperti itu rasanya. Nah itu kan Nabi di dalamnya. Kila dikata orang, ya Rasulullah, wahai Rasul, waliman hadil ghuraf, untuk siapa ini kamar? Untuk siapa? Qala Nabi menjawab, liman ada salam, itu adalah bagi orang yang menebarkan salam, wa ta'am, dan orang yang selalu memberi makan, wa ada masyam, dan orang yang selalu dalam keadaan puasa, wa shalla bil lail wan nasi niyamun, dan ia sembahyang di malam hari dan manusia dalam keadaan tidur.
Nah itu dia Nabi amalannya waktu di dunia selalu menebarkan salam, suka ngasih makan, puasa selalu puasa, habis itu malam bangun beribadah orang guringan. Lalu dikata oleh sahabat, ya Rasulullah, wa mayyutiku dari siapa yang kawa itu mengamalkan itu tuh siapa yang kawa? Nah lalu jar Nabi, umat itu tiku dari umatku jar mampu, jar Nabi yang demikian itu umatku mampu, jar Nabi mudah-mudahan kita tergolong orang yang mampu melaksanakannya. Nah umat itu tiku dari umatku mampu yang demikian itu jar Nabi. Man laqiya akhahu wa sallama alaihi aw radda alaihi salam, barang siapa menjumpai saudaranya lalu ia mengucapkan salam atau ia menyambut salam, maka afsyas salam, maka sungguh ia menebarkan salam. Nah jadi ini menyebut orang tiba tamu kawan saudaranya lalu ia mengucapkan salam, atau kawannya mengucapkan salam dengan ia lalu dijawabnya, atau ini yang mengucapkan salam itu jadi afsyas salam, menebarkan salam adanya. Nah satu, waman at'ama iyalahu ahlahu min at'am hatta asba'ahu maka at'ama ta'am. Jadi Nabi barang siapa memberi makan akan anaknya, istrinya, keluarga yang ada di dalam rumahnya, diberi makaninya mereka itu sampai mereka kenyang, hatta asba'ahu sehingga yang kenyang kan mereka itu, maka at'ama ta'am, sungguh ia orang yang memberi makan akan makanan. Kadang-kadang itu makanan kita harus di rumah, makanan aja deh. Yang kedua, yang pertama tadi kadang-kadang juga bertamu kawan ucapkan salam, kawan menjawab salam dengan kita jawab. Nah namanya kita. Wa man shoma syahra Ramadan min kulli syahrin thalathata ayyam, orang yang puasa Ramadan sabulanan, ini kada puasa lagi kita puasa Ramadan. Orang yang puasa Ramadan dan ia puasa tiap-tiap bulan 3 hari puasa sunat, maka ada musiam, maka ia sungguh mengangkali puasa. Mudah-mudahan kawan ini tak berat dengan 3 hari sebulan puasa, lalu puasa Ramadan sebulan juga. Mudah-mudahan kalau mengangkali puasa Ramadan puasa sebulanan, kayak 6 bulan setiap bulan 3 hari puasa sunat, mudah-mudahan diturun Tuhan kawan kita. Nah maka ia ada musiam terus mengkali puasa. Wa man sholal isya akhirah wa sholal ghada bijamaah, dan jangan Nabi siapa sampai isya sampai yang subuh berjamaah, bahkan sholat bilail, maka sungguh ia sembahyang di malam hari, wa nasu niyamun, dan manusia dalam keadaan tidur. Biasanya orang itu orang-orang munafik, orang kafir itunya guling sudah, waktu satu guling sudahnya. Karena bangunnya jam 7, jam bangun jam 8, lagi hari Minggu nih, jam 8 ya bangun jam 9. Nah ini situ yang manusia dan orang kafir itu tidur, orang munafik. Nah jadi dengan bila kawal sampai ini sampai jamaah, sampai yang subuh berjamaah, terus orang seperti orang yang sembahyang di malam hari. Nah itu amalan orang yang diberi Allah Ta'ala surga yang dikisahkan Nabi tadi. Berarti dan ini hanya diperoleh bagi orang yang mengerjakan yang sunnah, puasa sunnah. Tadi kalau berjamaah pulang menggawi sunnah Nabi, mengucapkan salam, bersedekah, itu kan sunnah itu. Nah sunnah. Jadi orang yang mengerjakan sunnah hanya orang yang mengerjakan sunnah lah yang mendapatkan ini tadi. Artinya bila di dunia tidak mengerjakan yang sunnah, maka ia tidak akan memperoleh surga yang dikisahkan Nabi tadi. Berkata Al-Imam Yahya bin Mu'az,
Tarkud dunia syadid wa fawatul jannah asyad. Tertinggal dalam urusan dunia itu sulit. Orang apalagi tertinggal surga itu asyad, lebih sulit lagi. Tertinggal dunia itu sulit. Contoh umpamanya, namun kita nih bersabda orang yang motor nyaman mana, lapah yang mana, lapah bersabda. Anak ke pasar pagi bersabda, orang bersabda motor. Sulit mana, sulit bersabda. Habis itu pulang, itu baru tertinggal. Seorang tertinggal di dunia kan. Seorang hanya bersabda, orang bersabda motor sudah tertinggal urusan dunia itu asal sulit tetap sakit sulit. Rumahnya pulang seorang begawi kumpulkan kawan lokal saya motor juga. Soalnya kalau mobil sudah mana nyamannya, nyaman bermobil kada panas, sepeda motor hujan masih kehujanan. Nah jadi tertinggal dunia itu sudah sulit sudah. Ada sama orang bermobil dengan sepeda motor, ada sama. Habis itu pulang kumpulkan dengan kawan jual karena mobil. Sekalinya orang kalau pesawat sudah. Tinggal pulang seorang, tinggal pulang, pulang. Nyaman berpesawat juga untuk para sampai. Kejauhan setengah tadi sejam lebih sedikit sampai bahkan berapa kapal perahu tambah hari. Nah itu artinya tertinggal masalah dunia sulit sudah. Apa sudah tertinggal masalah, apa lagi tertinggal surga ya, apa lagi. Namun di dunia apa itu aja namanya gitu. Di dunia sulit-sulitnya kayak itu aja. Apa ya, orang bersabda, seorang bersabda, orang bersabda model apa naik itu aja. Nanti aman di akhirat tertinggal surga. Tentu surganya tertinggal. Nah kayak apa itu? Kenapa dibiarkan sulitnya? Surga tertinggal orang ke surga orang tertinggal. Namun sampai yang wajib umpamanya pas ada yang kurang, pas tadi tertinggal karena akal dulu, orang masukkan sudah ke surga, kayak apa rasanya, sulitnya, susahnya. Nah jadi di dunia kita berusaha mengerjakan yang wajib, banyak yang sunat supaya kita kada tertinggal surga. Nah, jadi jangan sampai mari ini akan surga, jangan. Malah semuanya kuliah dipanggil yang sunat, jangan. Tadi ini, namun di dunia masih kita tertinggal orang bersepeda motor kita bisa kata apa masih kada lawas kita hidup di dunia, kada lawas. Namun kita di dunia bersepeda masih banyak aja, artinya kan terkadang orang yang menolongi itu berjualan pinggir jalan masih banyak aja minuman. Mau di akhirat kayak apa? Ada berisian amal menyeberangi sirat perjalanan 3000 tahun. Ada beramal kayak apa kita? Di jalan pada berjualan orang. Karena kau singgah-singgah dulu di rumah orang kan bernaung-naung dulu minta baju dulu di dunia kau aja kayak itu kelapan bersebida. Kau aja dulu santai-santai dulu sampai aja di dunia. Kau aja minum minta baju. Di akhirat kamu tak tinggal surga mana sulit di situ. Watul jannah asyad, dan tertinggal surga itu lebih bersangat susah lagi. Namun di dunia tertinggal kita kada berisian harta, kada apa masih tertinggal di dunia ini. Nah itu mudah-mudahan kita yang wajib digawi, yang sunat digawi. Kalau kita bila sudah harinya akan ditinggalkan dunia, Allah letakkan kita di tempat yang paling tinggi di dalam surga.
Nah, tertinggal dalam urusan dunia itu sulit, tetapi tertinggal masuk surga lebih sulit lagi. Nah, kalau tidak ke surga mati lebih payah lagi, lebih sulit lagi. Artinya apa? Kalau kita miskin di dalam dunia, tapi matinya ke surga itu lebih baik daripada kaya di dunia, tapi mati ke neraka. Di dunia sulit ada apa, tapi ke surga. Karena orang banyak motor mobil banyak, seorang yang banyak dia sembahyang yang wajib rajin nih sunat banyak dia aja. Ya, di dunia ini umur Nabi itu kan sudah jangan bilang kalau melewati anak kurang lebih 60 tahun itu makmur sudah kena di dalam surga. Nah, yang tata lemah ini artinya orang yang kaya raya di dunia tapi sembahyang ada puasa itu maka jadi dunianya. Nah, jauhnya lebih baik yang pertama, artinya biar susah di dunia tapi mati ke surga. Nah, kalau demikian halnya maka sepatutnya semestinya kita selalu meminta kepada Allah. Minta apa? Minta surga. Minta surga itu disunnahkan. Kalau minta kaya itu tidak boleh. Ya tidak boleh minta kaya itu. Minta surga disunahkan. Nah, terkadang orang banyak minta sembahyang aja minta supaya kaya. Minta nih hendak buka usaha supaya usahanya itu menghasilkan duit yang banyak. Berarti sugih berarti. Padahal itu jadi mahzur dilarang itu. Kenapa? Karena kaya itu belum tentu baik bagi diri orang tadi. Boleh minta kaya asal dibuat ujungnya jika baik. Nah, jadi minta dengan Tuhan supaya kaya, tapi buat ujungnya jika baik. Wahai Tuhan itu kaya bagiku. Ada orang kaya ada baik. Ada sembahyang, ada puasa, kesugihan, sugih, senyaman sudah di dunia. Nah, jadi yang disunnahkan itu minta surga yang disunahkan. Minta kaya itu kan dianjurkan, kecuali itu ujungnya jika baik. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Unsuru fi diwani abdi faman ra'aitumuhu sa'alani al-jannah fa'adkhulul jannah wa man ista'adzani minan faslubuh anha." Jalla Tuhan dengan malaikat, wahai malaikat, unsuru tengok fi diwani abdi pada catatan amal hambaku. Faman ra'aitumuhu, maka jika kalian lihat catatan hambaku tadi ada di dalamnya sa'alan al-jannah minta surga, tengok panggil Tuhan, adakah di dalam catatan amalku simpulan itu di dalamnya ada catatan minta surga. Namun adanya minta ada catatan minta surga waktu dahulu di dunia, fadkhulul jannah, masukkan yang dalam surga. Nah, wa man ista'adzana wa man ista'aza minan nar, adakah Tuhan di dalam catatan amal hambaku itu minta supaya dijauhkan dari neraka. Bil ada paslubu anha, maka keluarkan ia dari neraka. Jadi di sini berarti sunnah kita minta surga. Jadi kita di akhirat dia Tuhan, wahai malaikat, tengok catatan amal simpulan itu, adakah di dalamnya yang minta surga? Mana ada masukannya ada surga? Atau adakah yang minta supaya dilindungi dari neraka? Minta dijauhkan dari neraka, aman ada, keluarkan dari neraka. Nah, berarti kalau diberikan di dalamnya kita minta surga. Nah, sebagaimana biasanya di bulan Ramadan kita meminta kepada Allah dengan doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kan di bulan puasa atau di bulan puasa itu doa mustajab kabul. Jadi bebannya minta tadi minta surga. Kenapa? Karena ditakut itu kan malaikat Tuhan ada kasih pun ada surga. Bila ada masukannya surga, bila ada dia pakai. Nah, bila ada minta di surga di dunia, makanya di waktu bulan puasa banyak minta, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Atau Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah
wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, jadi itu banyak juga. Ada juga lupa lagi yang masuk surga atau minta surga. Ada lagi dua supaya minta surga. Nah, kalau ini kan banyak nih, tanya maha paling. Allahumma inni as'aluka Allah, atau Allahumma inni nas'aluka, bisa nas'aluka, bisa as'aluka. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika, atau Allahumma inni as'aluka as'aluka al jannah. Bisa juga langsung minta ayat atau bahasa kita, ya Allah lu minta surga. Ada juga minta supaya dilindungi dari neraka, kayak Rabbana atina fid dunya hasanah, ada di ujungnya itu semuanya dilindungi daripada api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala al-jannata thalatha marat qalatul jannah Allahumma adkhilhu jannah wa in istajara minan nar thalatha marat qalatul nar ajirhu minan nar. Dan Nabi, siapa yang minta surga kepada Allah 3 kali, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Surga berkata, ujar surga, ya Allah masukkan orang itu ke surga. Jadi bagus tadi diulang, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Minta surga, bila minta surga 3 kali, dan Nabi surga berkata, ya Allah masukkan orang itu ke surga. Atau yang di atas tadi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kayak itu juga Nabi, bila orang minta dilindungi daripada neraka 3 kali, maka neraka berkata, ya Allah jauhkan ia, selamatkan ia dari neraka daripadaku. Baik banget itu. Kada bisa langsung, dan gak bisa bahasa Arabnya, ya Allah lu minta surga, ya Allah lu minta surga, ya Allah lu minta surga 3 kali aja, surga masuk akan lu itu masuk surga atau berlindung dari api neraka. Nah, jadi doanya Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, ini bila kabul ini maka Allah Ta'ala beri taufik hidayah ia untuk mengamalkan amalan surga. Artinya orang itu akan diberi hidayah, taufik oleh Allah untuk beribadah. Jadi orang itu akan jadi orang baik ya. Jadi orang baik yang asalnya kada penyembahyang jadi penyembahyangnya. Karena orang yang masuk surga itu adalah orang yang di dunia beramal soleh. Bila Tuhan mengabulkan doa orang minta surga tadi, maka Allah baikkan orang tadi di dunia, yaitu dengan Allah beri taufik hidayah ia untuk taat. Bila Tuhan hendak meninggikan derajatnya, Tuhan beri taufik hidayah maka yang sunat. Banyak-banyak yang sunat digawainya. Pada Tuhan hendak bilanya di dunia yang wajibnya digawi, yang sunatnya digawi, banyak istiqamah. Berarti Tuhan hendak orang ini ke tingkatan yang lebih tinggi. Sampai situ mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerjakan seluruh yang diwajibkan oleh Allah, menjauhi seluruh yang diharamkan Allah, dan mudah-mudahan kita ditolong untuk memperbanyak yang sunnah. Dan ingat, jangan lupa banyak-banyak minta surga kepada Allah, berlindung daripada api neraka, dan dengan doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu nanti dibanyaки baik sekarang, lebih-lebih nanti di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, sehat walafiat, datang Ramadan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya puasa malam, melaksanakan sholat sunnah di malamnya dengan rajin, semangat, dan juga mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita di dunia dan akhirat, dimurahkan
rezekinya halal barakah, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu kita, keluarga kita orang-orang yang takwa kepada Allah, dan juga kalau Allah mengakhiri umur kita mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Akhir ucapan la ilaha illallah wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Mujib, Anta Sami'ul Qarib, Dhaqal wasi'ur rahim, manzur ilal mu'minin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Rabbina syakirin, tawaffana muslimin, nub'as minal aminin bi zumrati sabiqin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin waqtim bi ahsan khitam idza dana al-insiram wa hana hinul himam wa zada rashul jadid. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Thumma salam wa salam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram as-sahbi wat tabi'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ma yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana